Bapak dosen pengampu, Bapak Arifan Syafebri. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi paradigma 1-4 administrasi publik. Perkenalkan, nama saya Catherine Nabila sebagai moderator. Saya Alia Rizda Tiara sebagai pemateri. Saya Nabila Zekianira sebagai pemateri. Saya Nafisa Zahra Putri sebagai pemateri. Saya Ramon Suraga sebagai pemateri. Saya Jihan Zahira Amanda sebagai pemateri. Saya Anissa Syafina Rosa sebagai pemateri. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Nabila. Oke, pertama-tama kita akan membahas apa itu paradigma administrasi publik. Jadi, paradigma administrasi publik itu merupakan pokok utama kita pada mata kuliah pengantar administrasi publik, yaitu cara pandang atau kerangka pemikiran kita yang digunakan untuk berpikir, memahami, menjelaskan, dan juga mengelola kegiatan pemerintah serta pelayanan publik. Kemudian mengapa sih harus ada paradigma dari administrasi publik? Nah, diadakannya paradigma dari administrasi publik ini karena adanya kebutuhan untuk mengatur dan juga melayani masyarakat dengan teratur dan efisien. Seperti yang pertama adanya fungsi pemerintahan yang kompleks. Nah, adanya fungsi pemerintahan yang kompleks ini menjelaskan bahwasanya tugas pemerintahan itu bukan hanya di bidang pendidikan ataupun kesehatan atau juga ketenaga kerjaan. Namun tugas-tugas dari pemerintah ini memiliki berbagai bidang. Kemudian ada mengatasi kebijakan publik. Nah, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan ini tidak bisa dijalankan tanpa adanya peran administrasi publik yang mengatur. Dan yang terakhir adalah menjamin pelayanan masyarakat. Seperti yang kita tahu, pelayanan pada masyarakat ini banyak sekali ketimpangannya di masa sekarang. Contohnya itu seperti kasus kelurahan di Palembang yang bagaimana di posting di Instagramnya Bapak Ratu Dewa. Itu ada salah satu kelurahan di Palembang itu memiliki ketimpangan, yaitu meminta biaya tambahan kepada kelurahannya. Nah, itu merupakan salah satu ketimpangan dari pelayanan masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan bahwasanya administrasi publik itu berperan penting pada pelayanan secara adil, cepat, dan juga tepat. Oke, sudah pengertian dari paradigma administrasi publik. Selanjutnya adalah macam-macam paradigma 1-4 yang akan dijelaskan oleh Nafisa. Baiklah, yang pertama paradigma 1 yaitu paradigma administrasi publik klasik dari tahun 1900 sampai 1940. Paradigma administrasi publik klasik berkembang pada awal abad ke-20 yang menjadi fondasi utama dalam praktik birokrasi pemerintahan pada periode tersebut. Model ini dikenal dengan pandangan bahwa pemerintah harus bekerja dengan aturan yang tegas, sistem yang tertata rapi, dan struktur organisasi yang hierarkis. Selanjutnya ciri-ciri utama adalah eksistensi, ketertiban, dan kepatuhan terhadap aturan. Administrasi publik klasik menekan pentingnya legalitas dan kepatuhan terhadap prosedur formal sebagai dasar pelaksanaan tugas pemerintah. Yang kedua, dianggap sebagai pihak yang paling tahu kebutuhan masyarakat. Pemerintah dianggap paling tahu kebutuhan masyarakat. Nah, dalam paradigma ini, pemerintah sering dipandang sebagai pihak yang paling tahu dan memahami apa sih yang terbaik untuk masyarakat. Yang ketiga, birokrasi bersifat hierarkis, formal, dan rasional. Nah, organisasi pemerintahan dibangun secara hierarkis dan formal dengan pembagian tugas yang jelas serta aturan yang baku dan ketat. Nah, paradigma ini ada tokoh-tokoh yang terpenting, guys. Ada Woodrow Wilson, Max Weber, dan Frederick Taylor. Wilson memperkenalkan dikotomi politik administrasi, dan Weber menekankan birokrasi rasional serta hierarkis. Yang terakhir, Taylor mengenalkan prinsip efisiensi dalam administrasi. Nah, paradigma ini juga ada tujuannya, teman-teman. Paradigma klasik ini bertujuan
mewujudkan pemerintahan yang efisien dalam penggunaan sumber daya, tertib dan berjalan sesuai aturan, dan bekerja secara sistematis sesuai perintah dari atasan. Namun adanya kelemahan. Paradigma klasik sering dianggap terlalu fokus pada prosedur dan formalitas hingga melupakan kebutuhan secara individu. Kurangnya partisipasi masyarakat menyebabkan birokrasi cenderung tidak responsif terhadap perubahan atau aspirasi publik. Akan dijelaskan oleh Ramoli Siregar. Yang kedua itu paradigma administrasi sebagai ilmu politik pada tahun 1940 sampai dengan 1950-an. Pada masa ini administrasi mulai dianggap sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Artinya administrasi tidak lagi hanya dilihat sebagai praktik kerja pemerintahan, tetapi sudah memiliki prinsip, teori, dan metode ilmiah yang bisa dipelajari dan diterapkan. Fokus utama paradigma ini adalah pada fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan atau planning sebagai merancang tujuan dan langkah kerja, pengorganisasian atau organizing membentuk struktur dan pembagian tugas. Yang ketiga, pengarahan, directing, memberi arahan agar pekerjaan sesuai tujuan, dan pengawasan atau controlling, memastikan semua bekerja efektif dan efisien. Tokoh-tokoh penting dalam paradigma ini antara lain Later Group, like Linda Urwin dan Herman Simon. Mereka memperkenalkan konsep yang sangat terkenal, yaitu Theo S. Crop, atau juga planning, organizing, strapping, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Konsep ini menjelaskan tugas-tugas utama dalam administrasi publik yang menjadi dasar bagian manajemen modern. Namun paradigma ini memiliki kelemahan karena terlalu menekankan efisien teknis. Pendekatan ini sering mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan serta konteks sosial dan politik dalam administrasi. Akibatnya administrasi cenderung dianggap kaku dan terlalu mekanis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. Ini saya ingin menjelaskan pada paradigma ketiga, yaitu administrasi publik sebagai ilmu politik pada tahun 1950 hingga 1970-an. Di sini ada 3 ciri-ciri utamanya. Pertama, menyadari bahwa administrasi publik tidak bisa dipisahkan dari politik. Yang kedua, administrasi dipengaruhi oleh kebijakan, politik, dan kepentingan kekuasaan. Dan yang ketiga, fokus pada hubungan antara pembuat kebijakan yaitu politikus dan pelaksanaan kebijakan yaitu administrator. Adapun tujuannya untuk menjelaskan bagaimana kebijakan publik dirumuskan dan dijalankan oleh aparat pemerintahan. Dan yang ada kelemahannya, yaitu masih berfokus pada efisiensi dan inovasi dalam pelayanan publik. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Jihan. Oke, yang keempat yaitu paradigma new administration dimulai pada tahun 1968 sampai 1979. Yang utama yaitu yang pertama muncul sebagai kritik terhadap birokrasi kaku dan tidak peka terhadap masyarakat. Yang kedua menekankan keadilan sosial, partisipasi publik dan anggapan terhadap kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, pemerintah tidak hanya efisiensi tetapi juga adil dan humanis. Dan tokohnya yaitu ada Dwight Waldo dan Frank Marini. Tujuan menciptakan administrasi publik lebih demokratis dan berorientasi pada masyarakat. Kelemahannya yaitu kurang memperhatikan aspek efisiensi dan penerapan praktis di lapangan. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Alia. Oke, di sini saya akan menjelaskan perbandingan antara 4 paradigma yang dijelaskan tadi. Paradigma pertama menekankan netralitas, pemisahan politik dan administrasi. Paradigma pertama ini berguna untuk menuntut profesionalisme birokrat. Paradigma kedua menekankan prinsip manajerial, berguna untuk membangun struktur, prosedur, dan efisiensi. Paradigma ketiga menekankan nilai dan politik dalam administrasi. Paradigma ketiga ini penting untuk
legitimasi dan kebijakan yang adil. Terakhir, paradigma keempat menekankan manajemen modern dan politik. Paradigma keempat ini membantu adaptasi, kinerja, dan pengelolaan sumber daya manusia. Selanjutnya, kesimpulan akan disampaikan oleh Catherine. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah perkembangan paradigma dari 1 sampai 4 menunjukkan pergeseran dari pandangan birokratis dan teknis menuju pemahaman yang lebih luas, yang menempatkan administrasi publik sebagai disiplin nilai ilmiah tersendiri yang berorientasi pada efisiensi, nilai publik, dan partisipasi masyarakat. Sekian presentasi kami pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.